Warga terdampak tol Kertosono Kediri meminta kepastian kapan pembebasan lahan akan segera dimulai. Inilah jawaban dari BPN Kediri. Assalamualaikum semuanya. Tol Kertosono Kediri, kapan pembebasan lahannya dimulai? Itulah yang sering kalian tanyakan. Itu hal wajar karena progresnya hampir tersalib tol Kediri Tulungagung. Di mana tol Kertosono Kediri sampai saat ini, tim appraisal masih menyingkronkan lahan yang tak sesuai sebelum pembebasan lahan. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Tol Kediri Kertosono yang dijadwalkan selesai pada akhir 2022 harus molor sampai tahun ini. Bahkan di Desa Maron pun belum menggelar appraisal. Pihak desa pun masih menunggu, semoga bisa segera dilakukan. Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Ngablak Santoso. Sampai saat ini pembebasan lahan untuk tol Kediri Kertosono masih menuntaskan tahapan sanggahan dari warga. Terakhir masih ada 3 titik yang harus didatangi BPN untuk data ulang lahan warga tersebut. Sementara itu, Sekretaris BPN Kabupaten Kediri Sabtowarsi membenarkan pembebasan lahan tol Kertosono Kediri masih menyingkronkan data, khususnya untuk Desa Ngablak yang jumlah wilayahnya paling luas. Hal ini berimbas pada nasib ratusan kakak warga terdampak tol Kediri Kertosono. Mereka belum berani mengambil keputusan untuk mencari tanah pengganti meski pekarangan mereka dipastikan terdampak proyek jalan bebas hambatan tersebut. Pasalnya, hingga awal tahun ini appraisalnya belum juga tuntas. Untuk diketahui, di Kabupaten Kediri total ada 5 desa yang terdampak proyek tol Kediri Kertosono, yakni Desa Ngablak, Maron, Sendang, dan Banyakan di Kecamatan Banyakan, serta Desa Bakalan, Grogol. Dari 5 desa tersebut, hingga kemarin appraisal baru tuntas di 2 desa, yakni Desa Sendang dan Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan. Adapun 3 desa lainnya masih belum dilakukan appraisal. Progres yang lambat inilah yang kemudian dikeluhkan oleh warga. Padahal patok Ring of Way atau ROW warna kuning yang menjadi tanda ruas tol sudah terpasang sejak November 2021 lalu. Tetapi hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda pembebasan lahan dimulai. Hal tersebut membuat warga bertanya-tanya. Mereka berharap bisa mendapat harga yang sesuai, sehingga puluhan warga bisa segera mengambil keputusan untuk pindah ke tempat baru. Sedangkan di Desa Ngablak Banyakan baru saja menyelesaikan tahapan pengumuman hasil pendataan dan pengukuran oleh satuan tugas. Saat ini masih ada yang keberatan karena data yang dihimpun dan fakta lapangan banyak perbedaan. Tahap pendataan tanah di Desa Ngablak diperkirakan masih akan berlangsung lama, sebab mereka masih harus menunggu respon dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri terkait sanggahan warga. Sebelum memberi jawaban sanggahan, tim masih akan turun ke lapangan melakukan cross-check. Proses itu masih memakan waktu yang cukup lama. Lamanya proses appraisal juga terjadi di Desa Maron Banyakan. Meski pengumuman Satgas sudah disampaikan ke warga terdampak sejak lama, appraisal belum kunjung dilakukan. Alasannya BPN masih harus mengecek satu persatu lokasi yang mengajukan keberatan. Di sana ada sekitar 50 kakak yang tidak sepakat dengan hasil pendataan. Bagaimana dengan Desa Sendang dan Desa Banyakan di Kecamatan Banyakan yang appraisalnya sudah tuntas?
Rupanya warga juga masih bertanya-tanya tentang harga tanah mereka, sebab hasilnya juga belum diumumkan. Terpisah, Sekretaris BPN Kabupaten Kediri Saptowarsi menyebutkan belum dilaksanakannya appraisal di 3 desa terdampak tol di Kabupaten Kediri itu karena masih ada data yang harus dicocokkan. Sekarang pertanyaannya, jika di Kabupaten Kediri saja belum beres, bagaimana dengan Kabupaten Nganjuk? Padahal Kabupaten Nganjuk lah yang akan menyambungkan langsung dengan tol Trans Jawa. Memang bisa diakui tahapan tol Kertosono Kediri memang sangat lambat, sehingga warga terdampak diharapkan bersabar lebih ekstra. Karena kita sebagai masyarakat hanya bisa menunggu keputusan. Syukur-syukur bisa dipercepat supaya warga mendapat kepastian nyata. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.